nanti yaitu bisa di cover. Perkenalkan, nama saya Cindy Hafiz dengan NRP 502425117 dari Departemen Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal nomor 1. Nah, oke, kita langsung kerjakan ya. Soal yang A itu kita kan disuruh menentukan menentukan percepatan. Nah, jadi kalau kita gambar itu kan jadinya seperti ini nanti. Soal proyeksi yang A itu kan jadi seperti ini. Nah, ini ada theta. Nah, di sini kan ada itu barangnya. Barangnya kan memiliki berat ke sini kan, mg. Nah, tapi kan kalau turut bidang diproyeksikan menjadi mg sin theta. Nah, mg sin theta. Nah, suatu barang yang bergerak itu kan berlaku hukum Newton 2, dimana berbunyi itu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F sendiri itu kan cuma ada satu doang, mg sin theta. Mg sin theta sama dengan, nah, massa dikali percepatan. Nah, karena sama-sama memiliki massa, kita coret di sini tinggal percepatan itu sama aja kayak G sin theta. Nah, maka dari itu A itu sama dengan, karena kita G-nya 9,8 dikali dengan sin 30 itu setengah. Maka A itu jadi 4,9. Terus kita lanjut lagi soal yang B. Yang B itu kita disuruh menentukan jarak ini ya. Jarak ini R. Kita disuruh menentukan R. Nah, ini kan berlaku hukum kekekalan, hukum kekekalan mekanik. Nah, maka kita bisa tuliskan EM energi mekanik final akhir itu sama dengan energi mekanik awal, kata kita bisa sebut energi mekanik I. Nah, energi mekanik akhir itu kan tidak memiliki tinggi, otomatis tidak memiliki energi potensial kan. Maka kita langsung saja tuliskan di sini jadi 1/2 M VF kuadrat. Nah, terus kita juga tuliskan lagi di sini, karena dia punya kecepatan dan punya ketinggian, maka kita tuliskan juga di sini MGH ditambah 1/2 M V I kuadrat. Nah, jika kalian notice teman-teman, MV1 itu kan letaknya di sini. Di sini MV1. Nah, kok MV1? Iya betul, MV1 kan letaknya di sini, sedangkan M final kan letaknya di sini. Otomatis ini kan sama aja kayak F0-nya VF gitu. Makanya kita bisa rubah ini menjadi MV0 nanti tapi. Nah, kita sederhanain dulu, ini punya elemen M semua. Kita coret kan. Nah, terus kan ini setengah semua. Ini semua kita kali dengan 2. Jadi tinggal VF kuadrat. Ini 2GH. Ini V1 kuadrat. Nah, kan seperti ini jadinya. Nah, berarti VF itu adalah akar dari
Oh ini H besar ya teman-teman, H yang 2 meter, 2 dikali G dikali 2. Nah terus ditambah V1, tapi kan V1 kan ada dua arah. V1 kan begini kan teman-teman, V1 kan begini kan. Nah kan ada yang ke sini, ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Yang ini F0x, ini F0y. Nah kan tadi aku pernah bilang F0 itu sama dengan ke F1. Nah kita proyeksikan, karena kita ini kan kalau teman-teman notice ini kan seperti rumus GLBB yang ketinggian kan. Nah makanya kita di sini F1-nya ini gunakan yang F0y. Jadi F0y itu sama aja kayak V0 sin V0 sin theta. Nah di sini kan kita belum tahu kan V0-nya berapa. Nah kita juga bisa cari tahu di sini. V0 itu kita bisa dapat dari persamaan ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Karena saya menggunakan tambah di sini karena itu ya, arahnya satu arah. Nah, VT ini sama kayak V0 karena VT ini sama F1. Ya udah, kalau daripada bingung, ini F ya aja gini deh. FI. Ini FI. Nah, udah gini. Nah, benda 2 itu kan awalnya kan nggak punya kecepatan. Jadi kita di sini tulisnya 0. Nah, ini kita tetap tulis FI kuadrat sama dengan tambah 2GH. Nah, jadi di sini FI kuadrat sama dengan 2GH. GH hanya yang pakai yang kecil yang 0,5. Nah, berarti di sini F1 itu sama dengan akar dari 2GH. Berarti F1 itu kita hanya pakai yang 0,5, jadi kan akar G F1 itu jadi sekitaran 3,13. Kita balik lagi di awal. Nah kan kita sudah ketemu tadi FI nya. FI kan tadi sama dengan F0 nya kalau diproyeksikan ke yang bawah, VF. Jadi kita tinggal substitusiin di sini 3,13 dikali dengan sin 30. Sin 30 itu dikali 1/2. Nah, di sini kurang lebih hasilnya 1,57. Nah, terus di sini berarti kita tulis 1,57 kuadrat. Nah, jadi VF itu kurang lebih VF itu hasilnya nanti sekitaran 6,45. Nah, ini VF. Ini VF. Tapi untuk kecepatan Y, rata-rata kecepatan Y, kita akan di sini mendapati ada dua kecepatan Y, yaitu ini sama ini kan. Nah, untuk itu kita perlu kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata Y kita bisa tulis seperti, berarti salah, bentar. V Y rata-rata itu berarti ini 6,45 ditambah 1,57 per 2. Itu kisaran, sudah dihitung kisaran 4,01 detik. 4,01.
di sini kan kita sudah menemukan VY rata-ratanya kan. Terus kita tinggal mencari waktu. Nah, kita mencari waktu itu pakai rumus langsung saja. H itu kan VY dikali T. Nah, VY-nya kan ini. H-nya kan berapa tadi? Dari ujung balok kan 2 meter. 2 sama dengan 4,01 dikali T. Berarti T sama dengan 4,01 dibagi 2. Itu kisar maaf salah. Maksudnya 2 dibagi 4,01 itu kisaran 0,49. Nah, terus kan kita sudah ketemu T, mohon maaf. Nah, rumus mencari jarak R itu kan Vx dikali dengan T. Nah, Vx-nya kita bisa cari pakai ini lagi. Nah, ini. Jadi V0x itu sama dengan V0 cos theta. Nah, V0-nya di situ kan 3,13. Terus cos dari 30 derajat kan 1/2 akar 3. Jadi V0x-nya itu dapat di angka 2,71 meter. Kita kembali lagi. Kita sudah dapatkan semuanya. Tinggal kita hitung. Berarti di sini tuh 2,71 dikali dengan 0,49. Itu ada di kisaran 1,35 meter. Nah, ini jawaban akhirnya untuk yang soal yang disuruh mencari R. Nah, terus kita masuk di soal yang C. Soal yang C itu kita disuruh mencari waktu total. Kita disuruh mencari waktu total. Berarti T total itu bisa kita dapatkan dari gini. Kecepatan itu kan jarak per waktu. Nah, sedangkan percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan kecepatan itu adalah percepatan dibagi dengan waktu. Maka T awal, T0 tadi yang awal-awal itu kan kecepatan dibagi dengan percepatan. Berarti berapa? 3 tadi kita pakai yang atas kecepatannya. 3,13 dibagi dengan percepatannya 0,64. Jadi T total itu berarti T0 ditambah T. Nah, T0-nya T0-nya itu 0,64 ditambah T-nya 0,49. Itu ada di kisaran 1,14. Ini bukan dibagi 0,64 ya teman-teman. Ini dibagi sama itu 4,9. 4,9. Ya benar, 4,9. Percepatan tadi yang awal. Nah, kita sudah menyelesaikan nomor 1. Oke, kita kerjakan yang nomor 2. Nomor 2 itu kan ada sebuah gaya horizontal sebesar 12N mendorong sebuah balok yang beratnya 5 Newton ke bawah kan, otomatis. Nah, dia itu otomatis memiliki memiliki Fs otomatis. Kalau
geraknya ke bawah, Fs-nya kan ke atas. Nah, terus juga diketahui di soal itu bahwa mu S itu sama dengan berapa itu teman-teman? Mu S adalah 0,6, sedangkan mu K itu 0,4. Nah, terus di pertanyaan pertama ditanya apakah blok tersebut akan bergerak. Nah, kalau tidak bergerak kan pasti akan diam. Kita cek dulu kalau keadaannya diam. Berarti kan kalau diam dia menggunakan koefisien geser statis kan. Nah, kita cek dulu apakah Fs, kita cek dulu Fs-nya berapa. Fs kan N dikali dengan dikali dengan ini, dikali dengan itu mu, dikali dengan mu 0,6, N dikali dengan mu S ini 0, ini N nya 12. Paham kan 12 karena kan ini kan diam, berarti 12 sama dengan N gini, kayak berlawanan lah arah. Jadi kayak 12 min N sama dengan 0. Berarti kan 12 sama dengan N kan. Nah, makanya di sini. Terus kita kali dengan ini mu S. Kita kali dengan mu S berapa? 0,6. Hasilnya itu 7,2. Dari hasil ini kita ketahui bahwa gaya ini Fs itu lebih besar daripada W. Otomatis dia kan diam karena W-nya cuma 5. Ini kan 7,2 lebih besar daripada 5. Otomatis itu benda itu akan diam. Nah, untuk soalan yang B kita agak geser ke sini. Yang B itu kita disuruh buat dalam notasi vektor. Nah, kan notasi vektor itu sebenarnya kan ada 3. Ada IJK kan, kalau digambarkan seperti ini. Yang atas itu I, terus yang J itu yang ke samping, terus K itu yang ke depan. Nah, gambar itu kan cuman ada itu gerakan horizontal kan. Nah, maka kita tulis N-nya itu sama dengan kan N di sini tadi N-nya kan ke arah sana. Berlawanan kan sama 12, maka kita tulisnya di sini min 12. Min 12i, sedangkan Fs itu kan sama aja kayak tadi. Fs itu kan ke sana, sama aja kayak J. Berarti Fs-nya 7,2 J. K-nya kan nggak ada, soalnya gaya yang ke depan. Makanya kita cukup tulis seperti ini saja. Jadi, ini salah tulis teman-teman. Maaf, saya baru sadar. Ini I. Ini tuh I. Ini J. Nah, terus kita lanjutin, berarti F gaya yang ada di dinding itu berarti vektor N ditambah dengan koefisien gaya CS, jadi bisa ditulis di sini minus 12i ditambah
7,2 J. Ya udah, jadi F-nya itu F sama dengan ini. Nah, oke teman-teman, di sini kan kita mengerjakan soal nomor 4. Diketahui sebuah kayu masanya 20 kilo digantung dengan tali sepanjang 2 meter seperti itu kan pada gambar. Ini gambar ini. Nah, terus ditembakkan sebuah peluru dengan massa 0,7 gram. Kemudian setelah ditembakkan itu kayu akan menggantung sepersekian saat sehingga membentuk sudut 37 derajat. Nah, pertanyaan A itu kita ditanya tentang kecepatan balok sesaat. Yang B kita ditanya besar kecepatan peluru. Nah, yang A itu kan kalau diproyeksikan seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, balok dengan peluru itu kan masanya akan bergabung. Kita ubah saja, otomatis kalau masanya bergabung kan akan bertambah kan. Nah, kita ubah saja masanya ke kilo. Jadi bisa ditulis ini massa total gitu, apa massa total aja dah. Massa total itu sama dengan 20 ditambah 7 dikali 10 pangkat min 4. Nah, berarti di sini kan jadi 20,0007. Nah, terus sedangkan kita kalau mau mencari ini kan ada itunya teman-teman. Bentar, kalau seperti ini. Nah, ini kan ada ini. Ini namanya delta S. Nah, delta S-nya itu kan otomatis delta S itu S awal dikurangi dengan S ini akhir. Jadi kita bisa dituliskan di sini L dikurang dengan L sin 53 derajat. Kenapa 53 derajat? Soalnya ini ke sini. Ini kalau tegak lurus kan 90. Nah, 90 dikurangi 37 itu kan 53 derajat. Nah, makanya kita gunakan sin. Kenapa sin? Karena kita mau cari proyeksinya yang depan dan miring. Nah, setelah begitu kita peroleh delta S atau H ya. H aja. H itu sama dengan 2 kan sarah itu. Jadi kita bisa tulis 1 dikurangi 0,8 itu hasilnya sekitar 0,4. Nah, kita sudah mendapatkan H-nya, kita tinggal kan itu berlaku hukum energi mekanik, di mana energi mekanik itu di mana energi kinetik sama dengan energi potensial. Nah, di sini energi kinetiknya ya kita tulis 1/2 mv kuadrat sama dengan mgh. Ini kita bisa coret ya. Jadi V kuadrat itu sama dengan 2GH. Terus berarti V itu sama dengan akar 2GH. 2GH. Berarti V itu sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,4. Itu V sekitaran akar 8 atau 2,81 meter per second. Nah, terus kita cari yang B. Yang B itu besar kecepatan peluru. Besar kecepatan peluru itu kan bisa didapat
dari cap. Nah, berarti bisa kita tulis, nah ini yang B itu momentum peluru sama dengan momentum puncak. Yang puncak itu yang di sini tadi itu. Di mana? Nah, puncak di sini. Di sini itu puncak. Nah, terus berarti kita langsung bisa masukkan, berarti MPV1P sama dengan MP aksen. Karena memiliki kita langsung mencari ini V1P karena kita kan dicari besar kecepatan peluru. Nah, berarti M1P itu sama dengan MV aksen per MP. Ya, kita langsung substitusi saja di sini. Masanya 20,0007 dikali 2,81 dibagi dengan MP-nya, yaitu 7 massa peluru ya, 7 kali 10 pangkat min 4, yaitu kecepatan peluru sekitar 8 kali 10 pangkat 4 meter per second. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.